Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dipa Sae Simbolon, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam, NPM 1952044. Dengan ini mohon izin mempresentasikan makalah dengan judul Efektivitas Mediasi Online dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan di Indonesia. Adapun video presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Penyelesaian Sengketa Bidang Kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Elsa Syarif, SHM. Presentasi artikel saya berjudul Efektivitas Mediasi Online dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan di Indonesia. Abstrak. Seorang tenaga kesehatan yang telah bekerja dengan sangat profesional, yaitu telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta standar operasional prosedur atau SOP, masih saja dituntut dengan tuduhan telah melakukan malpraktek. Akibat perbuatan pelayanan medis di bawah standar dan melanggar kode etik tersebut, maka pasien mengalami kerugian. Memang menjadi problem jika di satu sisi dokter telah menjalankan profesinya dengan baik dan benar, dan di sisi lain akibat dari praktik tersebut menimbulkan korban dari si pasien. Ketika ada akibat dari praktik yang dilakukan oleh dokter dan itu merugikan bagi pasien, maka pasien akan melakukan gugatan dan tuntutan hukum yang merupakan hak dari pasien. Selama terjadinya sengketa, diharapkan adanya pihak ketiga yang turut serta mendamaikan dalam hal ini. Salah satunya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK kemudian memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. BPSK juga menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Kemudian BPSK secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, serta secara aktif BPSK memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konsumen. Selama mediasi berlangsung, pilihan penyelesaian bisa menggunakan jalan jaringan atau daring atau yang kita kenal online. Dengan pelayanan kesehatan sulit untuk dipertemukan antara korban dan dokter, maka menggunakan jaringan dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan perdamaian. Kata kunci mediasi, penyelesaian sengketa, dan kesehatan. Latar belakang ataupun pendahuluan yang dapat penulis sampaikan bahwa pelaksanaan tindakan medik oleh tenaga kesehatan memungkinkan terjadinya kerugian bagi si pasien, baik itu dalam bentuk risiko medis maupun dalam bentuk malpraktek. Menurut ketentuan pidana di Indonesia, seorang dokter mendapatkan alasan penghapus pidana dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dikatakan alasan pembenar bila mana adanya alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan dikatakan alasan pemaaf bila mana adanya alasan yang dapat memaafkan sifat perbuatannya meskipun perbuatan tersebut melawan hukum. Bila mana terjadi sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien, maka dapat diselesaikan dengan jalur penyelesaian sengketa secara damai atau musyawarah dan penyelesaian sengketa secara adversarial atau mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak ikut sama sekali terlibat dalam sengketa. Meskipun mediasi secara online belum diatur dalam peraturan lebih lanjut,
Namun hal tersebut bisa menjadi alternatif dan pilihan hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa, sebagaimana tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Rumusan masalah dan metode penelitian. Rumusan masalah: bagaimana efektivitas mediasi online dalam penyelesaian sengketa kesehatan di Indonesia. Metode penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari aspek-aspek hukum kesehatan, terlebih lagi akan mengkaji secara terperinci berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan. Hasil penelitian dan pembahasan. Efektivitas mediasi online dalam penyelesaian sengketa kesehatan di Indonesia saya tinjau dari dua sisi, yaitu ditinjau dari regulasi umum yang mengatur dan ditinjau dari hal-hal yang menarik tentang mediasi online. Regulasi umum yang mengatur dapat disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dapat dikatakan hubungan hukum antara dokter dan pasien bertumpu pada dua dasar hak asasi manusia yang dijamin dalam dokumen maupun konvensi internasional. Kedua macam hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri atau the right to self-determination dan hak atas informasi, the right to information, sehingga posisi pasien selalu ada dalam posisi yang lebih lemah yang membutuhkan pertolongan, sementara posisi tenaga kesehatan lebih kuat karena dalam keadaan pihak yang menolong. Bila mana terjadi sengketa antara pasien dengan tenaga kesehatan, maka penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan di Indonesia termasuk kategori dan upaya terakhir yang akan ditempuh jika tidak adanya kesepakatan maupun perdamaian akibat sengketa yang timbul. Perlindungan hukum yang dimaksud berdasarkan teori dari Philippus M. Hadjon adalah berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dikatakan perlindungan hukum preventif karena subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan kebenaran karena ditangani langsung oleh pengadilan hukum umum yang merupakan perlindungan akhir terhadap sanksi dan berupa hukuman penjara, denda, dan hukum tambahan lainnya. Misalnya, apabila seorang pasien yang merasa dirugikan hendak mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap tenaga kesehatan atau terhadap sarana pelayanan kesehatan, maka ia harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum dengan kriteria rumusan undang-undang. Di samping itu, pasien juga harus dapat membuktikan bahwa antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dideritanya ada hubungan kausal. Sementara dikatakan perlindungan hukum represif karena adanya upaya pencegahan dari pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran. Misalnya, adanya peringatan atau himbauan pemerintah agar menggunakan masker dan cuci tangan dan memakai hand sanitizer, menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19 ini.
Kemudian misalnya adanya peringatan agar tidak merokok di dalam kotak rokok dan lain sebagainya. Di samping itu, pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK. Hal ini tertuang dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang normanya berbunyi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun salah satu tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase. BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memanggil konsumen dan pelaku usaha yang sedang bersengketa. Kemudian BPSK menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Kemudian BPSK secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, serta BPSK aktif memberikan saran ataupun anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konsumen. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengandung makna bahwa sebelum sengketa dilimpahkan ke pengadilan atau litigasi, sebaiknya sengketa tersebut harus terlebih dahulu menempuh jalur non-litigasi, yaitu mediasi. Artinya ada penegasan bahwa bila terjadi sengketa medis dengan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara mediasi. Selanjutnya yang saya tinjau dari hal-hal yang menarik tentang mediasi online adalah baru-baru ini semakin banyak tulisan-tulisan para sarjana terkait adanya penyelesaian sengketa secara online, yang mana lazim disebut dengan Online Dispute Resolution atau disingkat dengan ODR. ODR adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara atau borderless tanpa harus bertemu muka atau face to face. Penyelesaian sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal tersebut. Bagi para pihak yang bersengketa berarti menghindari biaya besar dalam penyelesaian sengketa akan lebih mudah menerima penyelesaian sengketa secara elektronik karena mereka dapat mengerjakannya sendiri dengan fasilitas komputer yang dimilikinya. Selanjutnya, bagi para pihak bersengketa yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespon apa yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, para pihak yang enggan melakukan tatap muka dapat menghindar dari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri dari perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara penyelesaian sengketa mediasi offline dengan mediasi online. Perbedaan antara mediasi online dan mediasi offline yaitu bahwa dalam mediasi online
dunia nyata atau real space digantikan oleh dunia virtual atau dunia maya, cyberspace. Mediasi online dapat dijalankan dengan menggunakan teknologi yang tersedia seperti internet relay chats, email, dan video conference. Sarana komunikasi merupakan elemen dasar dalam mediasi. Mediasi online ini dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu pertama, mediasi yang bersifat fasilitatif, di mana mediasi berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Dalam hal ini, mediator memberikan jalan agar para pihak menemukan sendiri penyelesaiannya bagi sengketa yang dihadapinya. Penyelesaian sengketa jenis ini dilakukan oleh online resolution. Yang kedua, mediasi evaluatif, yakni mediasi melalui mediator yang memberikan pandangan dari segi hukum, fakta, dan bukti. Strategi mediasi ini yaitu membuat suatu kesepakatan melalui mediator dengan memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan mencoba membujuk para pihak untuk menerimanya. Untuk sekedar perbandingan, penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan negeri berkisar 6 bulan, di tingkat pengadilan tinggi berkisar 1 tahun, di tingkat Mahkamah Agung tidak ada patokan waktu yang pasti untuk penyelesaian perkara. Umumnya diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun. Alternatif penyelesaian sengketa secara online tidak jauh berbeda dari alternatif penyelesaian sengketa secara offline. Perbedaannya hanyalah mengenai cara yang digunakan, yaitu penggunaan sarana-sarana elektronik dalam penyelenggaraannya. Dalam hal ini, ODR merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan internet sebagai media untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Penyelesaian sengketa secara online membutuhkan perangkat teknologi informasi, khususnya internet untuk proses penyelesaian sengketa. Perangkat teknologi informasi digunakan memiliki jaringan internet yang baik sehingga dapat memproses informasi dan diteruskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana sebelumnya disebutkan bahwa ODR adalah penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggabungkan informasi pengelolaan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. Selama mediasi berlangsung, pihak penyelesaian bisa menggunakan jalan jaringan atau daring ataupun online, mengingat sengketa hukum tersebut menimbulkan suatu posisi dan keadaan yang dialami antara konsumen dengan pelayanan kesehatan sulit untuk dipertemukan. Kemudian kedua belah pihak bisa lebih leluasa dalam menyampaikan argumentasinya dan juga lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu, menggunakan jaringan dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan perdamaian. Walaupun nanti jika tercapai kesepakatan di antara keduanya, maka para pihak yang bersengketa tetap harus bertemu dan menyatakan dalam akta perdamaian. Meskipun mediasi secara online belum diatur dalam peraturan lebih lanjut, namun hal tersebut bisa menjadi alternatif dan pilihan hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa. Sebagaimana tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah untuk menegakkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan bahwa hakikat yang dicari dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan pengintegrasian dari pengadilan ke mediasi di luar pengadilan
bisa dikategorikan mencerminkan rasa berkeadilan dari para pihak, karena keinginan kedua pihak dapat terpenuhi. Tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan, namun sebaliknya kedua belah pihak merasa dihormati, sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam. Kemudian, mediasi online lebih efektif dibandingkan mediasi offline karena para pihak lebih gampang mengontrol, tidak terintimidasi, hemat waktu dan hemat biaya, sebagaimana tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah untuk menegakkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, presentasikan. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.